Halo Sobat Nime, bagaimana weekendmu? Apakah si Doi udah bisa diajak jalan atau masih balas-balas WA aja? Kali ini Bang Nia akan melanjutkan lagi jalan cerita dari Immortal Sword Reverse Sword atau sinetron dunia kebalik. Nah yuk langsung aja kita gas! Part ke-8 dunia kebalik dimulai dari gadis kecil kita yang tertangkap oleh Om. Om ini ternyata merupakan ayah dari si gadis kecil ini. Ia pun berniat untuk menggadaikan si gadis kecil dengan Om untuk mendapatkan sebongkah berlian. Duit. Tapi tiba-tiba saja si gadis kecil ini pun diambil kembali oleh King. King pun mengatakan kalau ia akan memberikan pria tua itu uang sebanyak 3 juta yuan. Tapi pria itu harus memutuskan hubungan dengan si gadis kecil ini. Awalnya ia pun setuju dengan tebusan sebanyak 3 juta yuan, tapi ia pun berpikir kembali kalau ia menginginkan 5 juta. King pun setuju dengan syarat yang diminta oleh pria tua ini, tapi King juga meminta suatu perjanjian, yaitu hitam di atas putih, kalau pria tua ini tidak akan pernah kembali lagi. Tapi pria tua ini pun tidak mau membuat suatu surat perjanjian, ia hanya ingin berjanji kalau dirinya tidak akan datang lagi. Tapi King pun kesal, ia pun memberikan suatu peringatan keras. Ia mengatakan buat surat itu atau tidak sama sekali. Pada akhirnya pria tua ini pun setuju dengan persyaratan yang diminta oleh King. Ia pun menagih jumlah uang yang dijanjikan oleh King. Bukannya memberikan dia uang, kini King pun mengambil suatu gelas yang ada di dekatnya. Ia pun melemparkan gelas itu ke arah pria tua itu yang mengenai salah satu pipi di sebelah kiri wajahnya. Lagi-lagi, King pun memberikan suatu peringatan keras kalau pria tua itu berani mendekatinya lagi, ia akan mengeksekusinya. Dan ia juga meyakinkan kalau dirinya pasti akan membayar uang itu dalam waktu dekat. Mendengarkan perkataan King tentu saja membuat si gadis kecil ini pun tersentuh. Ia pun memeluk King dengan tulus. Ia juga mengatakan kalau dirinya pasti akan mengembalikan uang itu. Tapi King pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena ia memiliki banyak uang. Karena terharu dengan sikapnya King, ia pun memberikan suatu hadiah yang cukup menarik. Pada pagi harinya, terlihatlah mereka berdua berada di dalam tempat yang sama. Dan tentunya saat King terbangun, ia disambut oleh si gadis kecil ini. Dan perlu kalian ingat, walaupun si gadis ini kecil, ia telah berusia 23 tahun. Dan tentunya tadi malam mereka telah menanam padi selama semalaman. Kini mereka berdua pun sarapan pagi bersama. King pun merasakan ada sesuatu yang sedikit aneh, karena kini apartemen si gadis kecil ini terlihat lebih bersih daripada sebelumnya. Dengan rada-rada canggung dan sedikit malu, King pun bertanya, ada apa ini? Kok kau tiba-tiba berubah menjadi seperti ini kepadaku? Dengan malu-malu, gadis kecil ini pun mengatakan kalau dirinya tidak ingin King dibawa pergi oleh orang lain. Sembari memberikan cubitan manja, King pun meyakinkan kalau ia tidak perlu khawatir. Sementara si gadis kecil ini mencuci piring, King pun terlihat sedikit memegangi pinggangnya. Ia merasakan pinggangnya terlalu sakit karena si gadis kecil ini terlalu liar tadi malam, tentunya saat mereka menanam padi. Tak lama setelahnya, telepon genggamnya pun kini berbunyi. Suara itu ternyata berasal dari pesan yang dikirimkan oleh si pria putih. Ternyata tadi malam King meminjam uang pria putih itu untuk menebus si gadis kecil ini. Ternyata bukan hanya pria putih itu saja yang mengirimkan pesan. Ternyata Zian juga mengirimkan pesan kepada King. Ia pun meminta King untuk segera datang ke lapangan basket sekolah. Tibanya di sekolah, King pun melihat kalau pria-pria tulang lunak ini pun berlatih untuk bermain basket. Dan tentunya terlihat sangat kacau. Ternyata para pria tulang lunak ini diawasi oleh Zian yang duduk di tepi lapangan. King yang melihat Zian, ia pun menghampirinya dan duduk di sebelah Zian. Zian juga mengatakan kalau para pria tidak dapat diandalkan dan tidak memiliki standar seperti anak perempuan. Ia juga bertanya tentang bagaimana resep yang dijanjikan oleh King
Dengan santuy, King pun mengeluarkan selembar kertas yang di dalamnya sudah ada resep yang ia janjikan kepada Xian. Mendapatkan resep itu tentu saja membuat Xian senang. Ia pun mengatakan kalau dahulu ia hanya tertarik dan merasa nyaman dengan King. Tapi sekarang ia langsung saja memberikan hadiah mantap untuk King. Tapi tiba-tiba saja ada bola basket yang terbang ke arah mereka. Dengan santai, King pun menghalangi bola itu. Dan tentu saja bola itu dilempari oleh para jomblo-jomblo yang iri. Xian yang merasa ritualnya terganggu, ia pun marah dan menghukum para pria tulang lunak ini untuk berlari sebanyak 50 kali putaran. Pada malam harinya, King pun berada di dalam rumahnya. Kini emaknya pun datang dan memasuki kamarnya. Di sana ia pun bertanya tentang apakah King memiliki seseorang wanita yang ia sukai. Ia juga memberitahu kalau keluarga inti dari ibunya ini memiliki suatu aturan yang sangat ketat tentang pernikahan. Ia juga menyinggung tentang bibi keduanya yang saat ini mengalami suatu kecelakaan. Padahal faktanya ia dieksekusi oleh Cheng Xi. Lebih tepatnya orang suruhan Cheng Xi. Ibunya pun terlihat sedih karena ia tidak dapat melindungi King bila keluarga intinya telah bergerak. Dan satu-satunya cara agar King dapat lepas dari perjodohan ini, King harus memasuki Universitas Nasional. Setelah pembicaraan mereka selesai, King pun melanjutkan kultivasi di kamarnya. Ia pun merasakan kalau di dunia ini sekarang ternyata memiliki tingkat kultivasi sama seperti dunia peri yang ia tinggali sebelumnya. Ternyata di dunia ini ada 5 tahapan level. Yang pertama yaitu kultivasi building foundation, dan yang kedua adalah Danjing. Yang ketiga ada Yuan Xing. Yang keempat ada infant transformation, dan yang terakhir adalah Mahayana. Ia pun mengingat kalau dirinya di dunia peri saat ini berada di tahap yang paling tinggi, yaitu Mahayana. Kini ia pun mengeluarkan pedang sucinya. Ia merasakan kalau pedangnya saat ini memiliki kecacatan yang disebabkan karena saat ini pedangnya tidak memiliki sarung. Ia pun berpikir untuk mencari sarung untuk melindungi pedang miliknya. Tak lama setelahnya, handphonenya pun kembali berbunyi. Ternyata itu panggilan yang berasal dari pria putih itu. Pria putih ini pun memberitahu kalau saat ini pelelangan akan segera dimulai. Ia pun sangat kesal dengan King karena ternyata ia lupa dengan agenda ini. Ternyata pria putih ini telah mengirimkan King begitu banyak pesan. Tapi King yang terlalu lelah setelah bercocok tanam, ia pun lupa dengan pesan-pesan yang dikirimkan itu. Pada akhirnya King pun pergi ke tempat area pelelangan. Di sana ia terlihat seperti biasa saja karena hanya menggunakan kaos putih yang dilapisi oleh jaket. Dengan penampilan yang seperti itu, ia pun menjadi suatu buah bibir di antara para pengunjung lainnya karena ia terlihat seperti gembel menurut para pandangan. Bahkan ada salah satu di antara mereka yang sengaja memberi senggolan terhadap King dan ia juga menghina penampilan King. King yang rada-rada jengkel, ia pun melakukan provokasi. Terkena provokasi dari King membuat wanita ini pun marah. Ia pun ingin segera menggampar King menggunakan tangannya. Tapi begitu tangannya mendekati King, langsung saja ditangkapnya dengan mudah. Tanpa banyak bicara, King pun langsung memelintirkan tangan itu, yang tentu saja membuat gadis tua itu pun terasa menyakitkan. Pria putih yang melihat itu, ia pun marah karena tamu istimewanya diganggu. Ia pun mengusir para pembuat onar itu. Setelah itu, pria putih ini pun menghampiri King. Ia pun bertanya apakah King termasuk keluarga kekaisaran Chu. Ia pun bertanya seperti itu karena bibinya King telah diserang oleh seseorang dan ada orang dari keluarga kekaisaran yang menanyai tentang dirinya. King pun merenung sejenak. Ia berpikir apa benar keluarga intinya telah bergerak. Jika itu benar, maka keluarga Yi akan dalam masalah. Tak lama setelahnya, datanglah Cheng Xi beserta ibunya. Tentu datang dengan penampilan yang sangat mantap.
Chengxi pun menyuruh ibunya untuk segera pergi ke tempat lain karena ia ingin berduaan dengan King. Kini ia pun menghampiri King sembari memeluknya dengan erat. Tak ingin dilihat publik, King pun mengajak Chengxi untuk memasuki suatu room. Di sana, King pun memberikan Chengxi berupa milk tea, sedangkan ia memegang minuman lainnya. Tapi Chengxi pun langsung memegang tangan King dan mengarahkannya di antara dua bukit boba miliknya. Ia juga mengatakan kalau ia telah memesan baju maid dengan telinga kelinci sesuai dengan permintaan King waktu itu. Mendengar itu tentu saja membuatnya terkejut. Bahkan kini ia membayangkan Chengxi mengenakan pakaian yang ia pesan itu. Tak lama setelahnya, Chengxi pun langsung bersikap agresif dengan berpindah di depan King. Dan terlihatlah Chengxi duduk di atas pangkuannya dengan tangan yang telah begitulah. Namun sayangnya aksi mereka pun dipergoki oleh pria putih ini yang membuat King pun jadi kehilangan gairahnya. Kini pria putih itu pun memberikan suatu katalog tentang barang-barang apa saja yang ada di dalam pelelangan. King yang melihat itu ia merasa tidak tertarik karena tidak ada barang yang bagus menurut dirinya. Tapi berbeda dengan Chengxi, ia melihat ada suatu anggur kuno yang telah berusia ribuan tahun yang disegel di dalam sebuah pot. King yang melihat itu, ia pun sadar kalau pot yang digunakan untuk menyimpan anggur itu bukanlah suatu pot biasa. Ia pun menganggap kalau pot itu akan sangat cocok bila bahannya digunakan untuk membuat sarung pedang miliknya. Tak lama setelahnya, acara pelelangan pun dimulai. Ia pun mendengar kalau ada seseorang yang memberikan suatu penawaran sekitar 100 juta yuan. Ternyata orang yang melakukan penawaran itu adalah Xian. Barang yang ditawar 100 juta itu ternyata merupakan resep obat tradisional milik keluarganya. Ternyata barang itu telah dicuri oleh kelompok atau keluarga lainnya. King yang melihat itu, ia pun bertanya siapa yang berani mencuri obat itu dan melelangnya di pelelangan ini. Pria putih ini pun menjawab kalau dirinya tidak tahu, tapi ia akan mencoba mencari tahu tentang siapa pemilik resep ini. Selama pria putih itu mencari tahu tentang informasi resep itu, terlihatlah Chengxi yang kegap sedang minum-minum. Setelah pria putih itu kembali, ia pun memberitahu kalau batu roh milik King telah terjual dengan harga 5 juta yuan, tapi dengan potongan komisi sekitar 2 juta, dan tersisa sekitar 3 juta. Ia juga bertanya apakah King akan membawa uang itu atau membayarkan hutangnya. Pria putih ini juga memberitahu kalau resep itu ternyata dijual oleh keluarga Li. Setelah mendengar itu semua, King pun memutuskan untuk membayar sisa hutangnya saja, dan sisanya lagi akan dibayarkan lain kali. Ia juga bertanya tentang siapa yang mendapatkan anggur kuno itu, tapi pria putih ini pun tidak dapat memberitahu karena itu merupakan suatu aturan dari rumah lelang, jadi ia hanya menjaga privasi dari pembelinya. King pun mengatakan kalau dirinya tidak tertarik dengan anggur yang ada di dalamnya. Ia hanya tertarik dengan pot perunggu yang membungkus anggur itu. Karena acara telah selesai, King pun memutuskan untuk kembali pulang. Dalam perjalanan pulang, ia pun berpikir kalau di dunia ini ia memiliki hubungan seperti keluarga, teman dekat, dan yang paling penting sawah untuk ditanam. Ini ia pun bertekad untuk menghabisi sisa hidupnya di dunia ini karena ini terlihat cukup menarik. Lama setelahnya di depan sana ternyata jalan ke arah rumahnya telah ditutup. Ia juga melihat suatu kilatan petir yang begitu besar di hadapannya. Ia juga merasakan kalau petir itu memiliki aura membunuh yang sangat kuat. Ia pun memutuskan untuk intip-intip tentang apa yang terjadi di depan sana antara si nenek dengan 5 pengawalnya dengan gadis yang terlihat cukup menggoda. King pun menyadari kalau gadis yang ada di depannya itu terlalu berbahaya karena memiliki aura yang sangat kuat bahkan dibandingkan 6 orang yang ada di depannya. Lihatlah si nenek ini pun mencoba berdiskusi dengan gadis ungu yang ada di depannya. Ternyata gadis ini pun mengatakan kalau barang yang dibawa si nenek merupakan milik kekaisaran.
ia kemari untuk berniat mengambilnya kembali. Karena si nenek tidak mau memberikannya, si gadis ungu ini pun melakukan inisiasi untuk menyerang. Dan sekali serang, ternyata 6 orang yang ada di depannya pun langsung tewas seketika. King yang melihat itu, ia pun cukup terkejut karena gadis itu dapat mengalahkan orang dalam sekali serangan. Gadis itu yang telah memenangkan pertarungan itu, ia pun kini pergi untuk mengambil anggur kuno yang ada bersama si nenek. King yang melihat benda yang ia inginkan ada di depannya, ia pun cukup tersentak. Namun tindakan King itu ternyata membuat si gadis ini pun sadar kalau ada orang yang melakukan intip-intip. Di balik semak-semak, King pun keluar. Ia mengatakan kalau dirinya hanya baru saja numpang lewat. Si gadis ungu ini mengatakan kalau ia percaya dengan apa yang dikatakan oleh King. Tapi tiba-tiba saja ia menghilang dan sudah berada di depan King sembari meninju King dengan kekuatannya yang sangat dahsyat. Ia pun juga mengatakan, "Kau harus mati." Tapi sayangnya serangan si gadis itu pun dapat dihentikan King dengan mudah. Ia bahkan menyiapkan pedangnya untuk membalas serangan wanita itu. Sayangnya serangan King pun dapat dihindarinya dengan mudah dengan cara melompat ke udara. Dari atas sana ia pun melakukan serangannya kembali. Serangan itu pun berhasil mengenai wajah King. Namun King terlihat tidak bergeming dengan serangan itu. Hal itu tentu saja membuat si gadis ini terkejut. Lalu King pun melakukan counter attack kembali dan berhasil meninju si gadis itu yang membuatnya terpental beberapa jarak. Dengan keadaan mengangkang di depannya, King pun mengatakan kalau serangan itu tidak cukup untuk membunuh dirinya. Kini si gadis ungu ini pun kembali berdiri. Ia pun membuka jubahnya sembari mengeluarkan beceng. King yang merasakan kalau ini sangat berbahaya, ia pun membuat pedangnya untuk menjadi suatu barrier pelindungan. Dan tanpa basa-basi, si gadis ungu ini pun mengarahkan beceng itu ke arah King dan menembakkannya. Ternyata peluru yang ditembakkan oleh si gadis kecil ini cukup kuat untuk menghancurkan barrier yang digunakan oleh King. Dari satu peluru itu ternyata menghasilkan suatu ledakan yang cukup besar. Gadis ini pun menganggap kalau pertarungannya telah selesai. Ia pun kembali untuk mengambil anggur kuno itu. Tapi tiba-tiba saja, trot! Ia merasakan kalau ada sesuatu yang menembus dirinya, yaitu adalah serangan pedang yang dilakukan oleh King. Dan selesailah dulu videonya di sini karena hari ini adalah hari Sabtu. Bang Jack mau siap-siap kencan dulu. Buat kalian yang jomblo, ingat jangan keluar, stay aja di rumah agar tidak buat macet jalanan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.